Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fira Sirfansyah Kurniawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir sistem benam saya yang berjudul Air Quality Sensor. Nah, deskripsi singkat dari alat atau proyek buatan saya ini adalah alat yang dapat mendeteksi kadar gas CO2 di udara berbasis Arduino dan menggunakan sensor MQ135. Bila kadar CO2-nya melebihi ambang batas yang telah ditentukan, maka LED di rangkaian akan menyala sebagai indikatornya. Lalu berikut ini merupakan foto dari rangkaian yang telah saya buat, bentuk fisiknya. Nah, lalu ini ada bentuk fisik dari alat-alatnya yang telah saya sebutkan tadi. Ada microcontroller Arduino Uno, LCD display 16x2, lalu ada potentiometer untuk mengatur besar LCD display-nya, lalu ada LED berwarna merah, dan sensor yang saya gunakan adalah sensor MP135 yang dapat mendeteksi CO2. Nah, ini merupakan bentuknya, juga dilengkapi oleh potentiometer untuk mengatur sensitivitasnya. Nah, berikut ini merupakan rangkaian yang telah saya susun di Proteus. Lebih jelasnya, nah ini merupakan pin-pin yang dihubungkan antara Arduino, LCD, sensor, dan LED. Nah, saya pertama menggunakan sensor MQ135 seperti yang saya telah sebutkan tadi. Lalu ada potentiometer untuk mengatur sensitivitas dari sensor MQ135 dan brightness dari LCD, serta pin-pinnya telah ditentukan dari Arduino IDE-nya sendiri. Sumber saya dari sini. Nah, dalam pengerjaan alat ini, saya tentunya sudah menerapkan engineering standar seperti dari segi cost, dari segi waktu, dan dari segi kegunaan. Nah, jelas untuk dari segi cost, saya memilih komponen-komponen elektronika yang tidak terlalu mahal dan relatif murah dengan kisaran harga 20.000 sampai 500.000. Nah, untuk komponen-komponen kecilnya itu, saya belinya sudah sepaket dengan komponen-komponen besar seperti Arduino, jadi harganya jauh lebih murah. Nah, untuk waktu pengerjaan, karena rangkaian ini merupakan rangkaian alat yang simpel, jadi tidak memakan waktu banyak dalam pengerjaannya. Untuk feasibility atau penggunaannya, alat ini tentunya sangat mudah untuk digunakan di masyarakat umumnya, karena hanya cukup untuk mengupload program dari Arduino IDE-nya. Nah, lalu untuk multi-realistic constraint-nya, khususnya di bagian durability dan maintainability-nya, saya telah memperhatikan bahwa komponen-komponen yang saya pilih itu sudah saya pastikan memiliki durability yang bagus. Nah, cara maintain-nya adalah selalu mencopot kabel USB dari laptop yang terhubung dari laptop dan ke Arduino itu selalu dicopot setelah digunakan. Lalu rangkaiannya jika tidak digunakan harus disimpan di kotak yang tertutup. Nah, jadi dari segi engineering standar, menurut saya alat proyek saya ini telah mencukupi. Nah, lalu dalam pembuatan proyek ini, saya juga menerapkan ilmu-ilmu yang telah saya pelajari sebagai mahasiswa teknik elektronik seperti fisika listrik, dasar sistem digital, rangkaian listrik, rangkaian elektronika, dan tentunya sistem benam ini. Nah, jadi alat ini tuh telah memenuhi pengaplikasian dari ilmu-ilmu yang telah saya pelajari. Berikut merupakan program dari Arduino yang telah saya buat. Pertama, kita menggunakan library Liquid Crystal untuk Arduino dan WireH untuk sensornya. Nah, lalu pertama kita menginisiasi LCD-nya dulu, lalu menginisiasi LED sama dengan 9, berarti LED akan dicolokkan ke pin 9 dari Arduino. Nah, lalu ada program untuk membaca data yang dapat langsung diinterkoneksikan dengan Microsoft Excel. Lalu ada Void Setup, yaitu program yang berguna untuk menampilkan data ke serial monitor pada Arduino IDE. Lalu ini merupakan program dari kalibrasi sensor yang MP135 yang telah saya buat. Seperti yang kita ketahui, analog rate-nya akan terbaca pada pin A1 di Arduino. Lalu CO2 levelnya saya kalibrasi karena
sesuai dengan datasheet Arduino ini, sensor MQ135 hanya dapat membaca 10 sampai 1000 ppm, dan pada normalnya angka CO2 di udara itu antara 250 sampai 1000. Maka yang saya targetkan 250 batas bawahnya dan 1000 sebagai target batas atasnya. Lalu ini merupakan set cursor untuk menampilkan di LCD-nya, kualitas, nanti kualitasnya berapa ppm, itu akan terbaca. Nah, ini threshold-nya. Nah, nanti saya akan tampilkan sumbernya di sini. Nah, jadi jika CO2 levelnya di bawah 4 atau sama dengan 400, maka kualitas udaranya itu sangat baik. Nah, jika di antara 400 sampai 500, kualitas udaranya akan saya tulis baik. Jika di antara 500 sampai 1000, saya akan tulis warning, dan jika di atas 1000 akan saya tulis bahaya. Nah, karena untuk mencapai nilai di atas 1000, level C2, nah itu hanya ada di lingkungan yang benar-benar terkontaminasi. Agar proyek ini dapat lebih menantang, dan lebih berguna, saya menambahkan indikator warning saat sudah mendekati 1000 atau melebihi 500. Nah, sekian dari penjelasan program dan arsitektur sistemnya, lalu akan saya lanjutkan dengan simulasi alatnya. Nah, berikut ini merupakan pengambilan data yang saya ambil dengan adanya gangguan asap dari pembakaran tidak sempurna dari kertas. Nah, dapat dilihat bahwa pertama, saat tidak ada asap, kualitas ppm itu sangat baik atau di bawah 400 ppm. Saat ada asap, kualitas udara mulai naik jadi 400 ppm, bahkan hingga menyentuh 500 ppm yang merupakan indikator warning. Dan dapat dilihat juga bahwa LED merah akan kedip jika menyentuh angka 500 atau indikator warning, dan akan menyala terang jika menyentuh angka 1000. Namun untuk menyentuh angka 1000 itu hampir mustahil di daerah yang tidak tercemar seperti rumah saya. Nah, seperti yang bisa kita lihat di layar, pengambilan datanya itu dilakukan secara otomatis yang telah saya interkoneksikan dengan Microsoft Excel. Jadi tidak repot-repot untuk mencatat data secara manual baik dari LCD display ataupun serial monitor Arduino IDE-nya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan visualisasi dari data pembacaan sensor dengan adanya gangguan. Nah, lupa saya sebutkan sebelumnya, dalam pembacaan datanya dan visualisasinya saya menggunakan data streamer Microsoft Excel. Nah, jadi seperti yang kita lihat, saya melakukan pengukuran data selama 1 menit. Selama 1 menit. Selama 1 menit dari 2.03 sampai detik 3.03 juga. Nah, dengan interval 1 detik. Jadi data yang saya dapatkan ada 60 data. Nah, dari 60 data tersebut dapat dilihat dari grafik sebelah kanan ini bahwa pada sekitar menit 2.16 sampai menit 2.34, nah itu grafik dari kadar CO2-nya naik. Jadi di kisaran 450 sampai 500-an. Nah, ini dapat dianalisis bahwa dari interval waktu yang kenaikan CO2 ini terdapat gangguan yang saya berikan tadi, yaitu asap. Nah, saat asap telah dihilangkan, perlahan-lahan kadar CO2 dari yang dibaca sensor kembali normal menjadi angka 380-an. Nah, yang berikut ini merupakan pengambilan data atau pembacaan kadar CO2 dari sensor MQ135 tanpa adanya gangguan. Nah, dapat dilihat nih, jika tidak diberi gangguan, maka kualitas udara dengan parameter kadar CO2 di ruangan saya itu konstan di sekitar 340 sampai 350 ppm. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa sensor ini
Rangkaian sensor ini dapat bekerja dengan baik. Jika tidak diberi gangguan, maka pembacaan datanya akan konstan. Namun jika diberi gangguan, pembacaan datanya akan mengikuti intensitas atau kuantitas gangguan yang diberikan. Nah, selanjutnya ini merupakan data yang saya ambil saat tidak ada gangguan. Sama seperti sebelumnya, pengambilan data dan pengvisualisasian data menggunakan data streamer, waktunya juga sama 1 menit dengan delay setiap pengambilan 1 detik. Jadi terdapat 60 sampel data yang diambil. Nah, dapat dilihat saya mengambil data dari dari waktu 4557 sampai 4657 juga, jadi genap 1 menit. Nah, dapat dilihat jika tidak ada gangguan, maka kadar CO2 itu relatif stabil di angka 350-an. Nah, ini membuktikan bahwa alat ini berfungsi dengan baik. Nah, sekian dari presentasi video proyek akhir saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.